Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan apa kabar semua? Harapan saya mudah-mudahan teman-teman semua saat ini dalam keadaan bahagia ya, dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada kekurangan satu apapun. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang tips, tentang trik dan cara-cara servis laptop. Seperti yang kita tahu bahwa menjadi teknisi itu adalah suatu kebanggaan buat kita ya. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa menjadi seorang teknisi itu tidak selalu berjalan mulus. Ada saja gejala-gejala atau kendala yang selalu kita hadapi. Kali ini saya akan membagikan satu lagi pengalaman pribadi saya ya. Apa itu? Atau penasaran? Langsung saja teman-teman. Ini teman-teman. Nih, kita tes ya. Kita tekan tombol power nih. Nyala nih powernya. Tapi nggak ada respon. Di PSU pun nggak ada, ampernya nggak ada naik sedikit pun teman-teman. Hanya nyala lampu indikatornya doang. Ini awalnya nyala, dites kan di depan nyala, itu bagus. Hanya rusak di bagian engselnya ini, jebol semua ya. Sudah tak benerin, begitu udah jadi. Tuh, begini nih kursinya nih. Tuh ya, parah ya. Begitu sudah jadi, dirakit kan nyala teman-teman. Nyala, bisa hampir setengah jam di running ya. Hampir setengah jam, kemudian dimatiin kan baterainya kan naik tuh. Kita mau coba pakai baterai, nggak usah pakai adaptor gitu ya. Apa baterainya masih nyimpan apa enggak. Ternyata begitu dinyalain udah nggak mau lagi teman-teman. Dia udah nggak ngangkat lagi. Jadi tidak tampil ya, begitulah. Cuman hanya lampu indikatornya aja yang nyala ya. Udah kita ngalah aja teman-teman ya. Awalnya nyala, kita harus balikin juga harus bisa nyala lagi. Karena orangnya juga pasti tidak mau terima ya, awalnya nyala jadi ganti Excel jadi nggak nyala gitu ya. Jadi kita mengalah aja lah, biarin aja lah, mudah-mudahan bisa dihidupin lagi ya teman-teman. Pada korupsi semua teman-teman ini ya. Waduh, sangat lumayan parah ini, makanya informasi juga buat teman-teman ya, kalau misalkan dapat customer yang keluhannya, dapat servisan yang keluhannya itu posisinya masih nyala, masih tampil, itu sangat berhati-hati ya. Seperti bagian charging, bagian USB, bagian hard disk, atau bagian yang lainnya, pokoknya intinya masih bisa tampil aja nyala. Kita harus hati-hati teman-teman. Ini sekarang kita mau sikat yang belum parah itunya ya teman-teman ya, yang belum parah, korosinya belum parah, belum sangat parah. Kita cuci dulu, kita sikat seperti ini. Nah, kalau yang bagian korosinya bagian parah jangan disikat kenceng-kenceng ya teman-teman ya, nanti pada brodol. Setelah kita cuci pakai thinner baru kita lap. Kemudian kalau yang bagian yang parah banget seperti ini nih, kita jangan pakai sikat gigi atau mungkin kuas yang kasar ya, kita harus pakai kuas yang halus, yang lembut ya. Baru kita pelan-pelan kita bersihkan. Kemudian setelah bersih kita pakai itu, baru kita tutul aja pakai itu tisu ya. Kita tutul pakai tisu supaya nggak basah banget ya. Setelah itu baru kita masukin ke oven, kita keringin dulu. Kita open selama kurang lebih sekitar 15 atau 10 menit lah, 10 menitan aja. Jangan lama-lama ya teman-teman, geseng ya. Kalau temperaturnya takutnya, kecuali yang udah masih normal, otomatisnya masih normal, boleh, itu bisa lama nggak masalah. Tapi ini kalau misalkan otomatisnya sudah nggak benar ya, kita harus pakai feeling aja, kira-kira sudah panas, sudah kering, kita keluarkan. Oke, sekarang kita tes dulu teman-teman ya, kita tes dulu. Kita pasang dulu teman-teman. Inilah risikonya ya teman-teman ya, dari teknisi ya.
nggak enak kan teman-teman. Tapi kita jangan takut, tapi saya nggak nakut-nakutin ini teman ya, nggak nakutin teman-teman, gitu tetap semangat, hanya mengingatkan kalau dapat customer atau servisan yang posisinya masih nyala harus hati-hati teman-teman. Hati-hatinya seperti itu, jangan sampai berubah. Kita kalau melepas itu baterai CMOS jangan dilepas lah. Kalau baterai CMOS bisa nempel nggak apa, tapi kalau baterai apa namanya, baterai laptopnya, baterai besarnya ini ya, baterai DC-nya ini harus dilepas, harus dilepas. Tapi kalau CMOS nggak usah teman-teman, lebih baik jangan lepas. Karena apa? Pernah juga kita hanya copot baterai, tadinya tampil jadi nggak tampil. Karena apa? Baterai itu nyimpan sistem ya teman-teman ya, sistem time ya, jam, tahun gitu kan, tanggal di CMOS itu ya. Bisa berubah nanti kalau misalkan kita clear, kita cabut, nanti bisa berubah, bisa juga tidak tampil teman-teman ya. Memang sangat rentan kalau laptop ini kalau dalam posisi nyala. Saya pesan hati-hati aja, bukan nakut-nakutin ya teman-teman ya, tetap harus berani, karena teknisi itu harus berani. Kalau nggak berani kita nggak bisa maju teman-teman. Kita takut juga nggak bisa maju. Tapi ya apa namanya itu, pesan saya itu harus hati-hati aja gitu, berhati-hati aja, jangan sampai ada yang konslet atau ada kesalahan gitu ya, yang mengakibatkan laptop ini jadi tidak nyala. Nanti yang punya bisa marah teman-teman. Tadinya awalnya nyala jadi nggak nyala kan, padahal penyakitnya dia keluhannya bukan itu gitu. Seperti ini teman-teman ya. Kita coba masukin adaptor. 5 voltnya apa naik apa enggak? 5 voltnya naik. Ini kayaknya kemungkinan besar ini udah nyala. Alhamdulillah nih kalau misalkan udah nyala ya teman-teman ya. Kita lihat dulu nih. Kelihatan nyala teman-teman. Aduh, alhamdulillah teman-teman bisa nyala ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya, nggak diomelin orang. Begitulah teman-teman ya, kita sebagai teknisi ini memang ada sedikit was-was juga ya kalau kerusakannya itu nggak seperti itu ya, bukan keluhannya itu kok malah jadi seperti ini ya kan ya, seperti itu. Memang agak was-was juga kalau padahalnya kerusakannya ini sebenarnya hanya itu yang saya bilang tadi kan, cuman engsel teman-teman, servis engsel, bukan karena konslet atau karena apa ya. Ini karena ya emang motherboardnya udah kondisinya udah seperti ini. Tapi kita ngomong sama orangnya juga nggak mau tahu teman-teman, awalnya nyala. Ya itulah resikonya kita sebagai teknisi ya teman-teman. Ternyata ada nggak enaknya juga ya teman-teman ya. Ternyata ada nggak enaknya. Pasang habisnya tadi juga udah sempet, bukan dipasang langsung nggak nyala, bukan apa maksudnya, di benerin engsel, di tes nggak nyala, bukan teman-teman, udah di running selama hampir setengah jam. Orang baterainya dari 0% sampai ada 30% teman-teman, itu kan masih lumayan lama. Setelah itu dimatiin nggak mau nyala lagi teman-teman. Kita tes sekarang. Alhamdulillah teman-teman ya, bisa nyala. Kalau nggak nyala apa nggak ketempuan kita teman-teman ya, teknisi ya. Kita sebagai teknisi padahal kita juga udah berusaha untuk kerja bener-bener ya. Memang kondisinya seperti itu, kondisi mainboardnya, kondisi mesin laptopnya itu udah seperti itu. Tuh kan udah nyala ya, udah tampil. Alhamdulillah teman-teman ya, selamat tidak jadi gantiin. Aduh, ngeri.
Perangnya udah mencak-mencak. Oke, demikianlah video dari saya untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua dan menambah pengalaman kalian semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video saya selanjutnya. Mohon maaf jika saya selalu banyak salah kata. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.